Kembali lagi di Perspektif Awam bersama saya Mas Kocet ya guys ya. Setelah beberapa hari tidak upload, tiba-tiba udah bulan Agustus aja. Selamat ulang tahun buat yang ulang tahun di bulan Agustus. Dan kali ini saya akan membahas kebiasaan kita semua, kebiasaan yang sulit sekali untuk dihilangkan, yaitu kebiasaan mengeluh. Menurut Wikipedia, mengeluh adalah bentuk komunikasi yang mengungkapkan ketidakpuasan terlepas dari benar-benar mengalami perasaan subjektif ketidakpuasan atau tidak. Ini dapat melayani berbagai tujuan intrasikis dan interpersonal, termasuk berhubungan dengan orang lain yang merasa tidak senang, memperkuat rasa diri, atau ekspresi katarsis dari emosi pribadi. Nah, ini masih panjang tapi cukup segitu aja. Jadi mengeluh itu sudah menjadi kebiasaan kita semua. Cuma yang membedakan adalah intensitasnya. Biasanya ada orang yang mengeluh sehari sekali, mungkin seminggu sekali, atau mungkin seminggu 2 kali, atau 1 hari 7 kali. Itu tergantung orangnya dan tergantung kondisionalnya. Tapi kadang mengeluh itu tidak memandang bulu gitu loh. Kadang yang jelek ya mengeluh, yang good looking juga ada yang mengeluh. Cuma keluhannya pasti beda ya. Yang kaya juga mengeluh, yang miskin apalagi. Jadi mengeluh itu udah memang bawaan manusia. Ketidakbersyukuran itu memang yang membuat kita tuh gampang mengeluh. Cuman kita kan tidak bisa merasakan orang lain gitu, tidak bisa, kita cuma mengalami diri kita sendiri. Jadi kadang kita juga membela diri kita ketika kita mengeluh dan dibilang orang kok suka ngeluh kayak gitu, karena mereka tidak mengalami apa yang kita alami. Tapi memang mengeluh itu memang enak gitu. Kalau memang mengeluh ada yang gaji, mungkin aku sudah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi sayangnya mengeluh tidak ada yang menggaji. Dan di sini Mas Kocet biasa sudah memiliki catatan kecil gitu tentang mengeluh. Kadang ada orang yang bilang jangan suka ngeluh kayak gitu, jangan suka mengeluh. Kalau bahasa Jawanya ojo kakean sambat. Jangan suka ngeluh, maksudnya bukan tidak boleh ya sebenarnya. Tidak boleh mengeluh itu tidak. Kan biasanya ada banyak orang yang bilang jangan suka ngeluh kayak gitu, tapi jarang ada orang yang tidak boleh ngeluh ya. Karena apa? Orang yang bilang kayak gitu pun tidak terlepas dari kegiatan mengeluh gitu loh, tanpa disadari. Kadang sadar nggak sadar kita juga ngeluh. Jadi kata jangan suka ngeluh itu maksudnya bukan tidak boleh ya. Kita boleh aja ngeluh sebagai seorang manusia biasa kayak gitu, yang kita tuh lemah gitu, hatinya tuh membolak-balik, kadang moodnya itu moody banget, jadi suka tidak terprediksi gitu loh. Jadi kata-kata jangan suka ngeluh itu sebenarnya bias ya, atau bias. Maksudnya bukan tidak boleh, tapi jangan menjadikan kamu sibuk ngeluh dan jadi pecandu ngeluh yang apa-apa sampai hal kecil pun dikeluhin gitu. Jadi kadang cewek kan lipstick patah aja ngeluh, nangis gitu. Jadi baperan kan ya. Tidak cuma cewek, kadang cowok tuh wifi nge-lag mulu lu gitu. Padahal kan itu hal-hal kecil sebenarnya, walaupun itu entah di game entah di apa yang kayak gitu, walaupun tidak terlalu penting bagi kita yang bukan pemain game, tapi mungkin buat pemain game itu penting gitu. Cuman kan urgensinya tuh nggak sampai harus kita tuh ngeluh ya, itu subjektif ya semua itu. Terus gitu aja ngeluh, kalimat gitu aja ngeluh gitu kan gimana ya, menurut catatan Mas Coach itu tenaga dan mental setiap orang kan kadang berbeda. Jadi nggak bisa tenaga dan mentalmu menjadi acuan bahwa ngeluh atau tidaknya suatu hal menjadi pantas atau tidak, atau wajar atau tidak gitu. Jadi kadang sesuatu yang terlihatnya gampang di mata kita atau terlihatnya enteng di mata kita kan belum tentu di mata orang lain itu enteng atau gampang. Karena menurut tenaga, kecerdasan dan
dan kekuatan atau mental kita tuh beda-beda. Jadi nggak bisa ya kita tuh menjadikan diri kita tuh sebagai trendsetter bahwa kalau kayak gini itu wajar kalau ngeluh, kalau kayak gini nggak boleh ngeluh gitu kan, nggak bisa, karena mental dan kekuatannya aja beda-beda. Jadi nggak bisa dong kita disamaratakan gitu. Tapi memang mengeluh itu kalau bisa sih dikurangi. Nah, selanjutnya, ngeluh itu kepada sesuatu yang masih di dalam kontrol kamu itu namanya manja. Jadi sebenarnya contoh seumpama, gimana nih, aku tuh malas banget orangnya, jarang mandi, kalau mau mandi malas kayak gitu, itu nggak bisa dikeluhin, itu namanya manja aja. Karena kenapa kamu mengeluhkan sesuatu yang bisa kamu kontrol di dalam diri kamu sendiri? Kalau kamu masih bisa ngontrol, ya kamu nggak usah ngeluh, lakuin aja kayak gitu loh. Jadi kadang kita bingung aja, sesuatu yang masih bisa kamu pilih dan masih bisa dalam kontrol kamu, dalam kekuasaan kamu, masih kamu keluhin kayak gitu. Kenapa ya aku masih males kayak gini, kenapa aku mager aja, kenapa aku rebahan aja gitu. Kenapa kamu harus ngeluh? Selagi kamu masih bisa mengontrol tubuh kamu dan dalam penguasaan kamu, ngapain kamu keluhin? Ya udah, lakuin aja kayak gitu. Ngeluh kepada sesuatu yang di luar dari kuasa kamu itu lebih realistis. Maksudnya sesuatu yang di luar dari penguasaan kita atau dari kontrol kita, itu kadang kita mungkin bisa menjadi pertimbangan atau kewajaran kalau kita ngeluh kayak gitu loh. Sesuatu yang memang di luar dari kontrol kita. Jadi sesuatu yang di luar kontrol kita kan lebih banyak ya masalahnya, ini lebih banyak daripada sesuatu yang bisa kita kontrol. Makanya orang gampang ngeluh tuh mungkin ya karena itu sih, karena memang di luar dari kontrol kita. Tapi kalau masih di dalam kontrol kita, harusnya kita nggak ngeluh, kita ya berusaha aja. Ya udah, lakuin aja, jangan banyakkan ngeluh. Nah, jangan, kembali ke catatan yang pertama, jangan suka ngeluh itu sesuatu yang masih dalam kontrol diri kita. Ya udah, nggak usah ngeluh, lakuin aja. Jadi ya seperti itulah. Terus gitu aja ngeluh yang tadi seperti tadi itu ya memang kadang gimana ya, kadang kita juga menyadari bahwa kita juga sebenarnya ngeluh-ngeluh juga. Kadang ngeluh itu kondisional menurut saya. Menurut saya kalau ngeluh itu kondisional karena kadang kita kan banyak aspek nih. Mungkin tubuh kita sehat, terus uang juga punya, tapi mungkin asmaranya lagi nggak oke nih, si doinya gimana-gimana. Jadi ngeluh terus curhat ke temen. Jadi tidak bisa melepaskan kita tuh dari mengeluh itu. Tapi bayangkan kalau seumpama kita dalam keadaan yang di atas angin ya. Maksudnya seumpama doi oke-oke aja, hubungan oke, relationship kan oke nih. Terus keuangan oke, kerjaan oke, kesehatan oke. Terus seumpama ada sesuatu hal kecil hingga ketidakenakan di diri kamu atau di dalam hidup kamu, terus kamu ngeluh, kan itu bukan sesuatu yang harus kamu langsung keluhin gitu. Sedangkan di atas angin pun kamu ngeluh, apalagi dalam keadaan orang-orang yang lagi banyak kesusahan yang tidak seberuntung kamu, yang relationshipnya nggak seberuntung kamu, yang ceweknya nggak secantik cewek kamu atau pasangannya nggak se-good looking pasangan kamu, terus keuangannya nggak sestabil kamu, terus kesehatannya nggak sesehat kamu kayak gitu kan. Jadi banyak orang yang kadang tuh ngeluh tapi gak lihat-lihat gitu loh. Ngeluh kepada orang yang nasibnya jauh lebih miris, lebih ngenes daripada orang yang dia keluhin gitu kan, jadi lucu. Jadi kalau lu ngeluh sama gua ngeluh sama siapa, sedangkan nasib gua tuh kadang lebih ngenes daripada yang lu alamin sekarang. Itu kan kadang lucunya di situ. Jadi sebenarnya ini terinspirasi dari status temen Mas Kocet yang kayak gitu, ada kata-kata apa-apa ngeluh itu hidup macam apa kayak gitu loh. Jadi memang kadang kita tuh semua pernah ngeluh gitu loh, tapi kan kadang ada memang wajar ngeluhnya, tapi kadang ada yang memang manja aja, lemah aja, udah jompo sebelum waktunya aja. Ada apalagi generasi sekarang ya, Gen Z gitu kan, banyak sesuatu hal yang apa-apa dikeluhin. Tapi
seniornya juga kadang rese juga, resenya lah lu mah belum seberapa dulu. Nah ini kadang yang jadi ganggu banget untuk generasi Gen Z ini atau Gen Z ini. Kadang kalau dengerin abang-abangan atau seniornya, lah lu mah mending dulu gua kayak gini dulu, nggak bisa dibandingin juga karena nggak tahu ya, karena mungkin semakin kesini semakin melemah, siapa yang tahu. Mungkin lebih banyak dienakin, difasilitasin, tapi kadang tantangan atau apa ya, kesulitannya juga jauh lebih banyak. Kita kan nggak tahu juga, makanya kita nggak bisa mengejudge bahwa ngeluh atau tidaknya, atau pantas atau tidaknya ngeluh itu ada di diri kamu. Jadi kita nggak tahu juga. Jadi yang penting itu sih pesan Mas Kocet, atau bukan pesan ya, kayak saran itu, ngeluh itu kepada sesuatu yang di luar dari kuasa kamu. Maksudnya ngeluh kenapa sih pemerintah kayak gini, ngeluh kenapa sih pelayanan rumah sakit kayak gini, ngeluh kenapa sih kayak gini, sesuatu yang memang di luar dari kontrol kita. Tapi sesuatu yang masih di dalam kontrol kita, ya udah lakuin aja, nggak usah ngeluh. Terus kadang seperti pengalaman Mas Kocet pernah, seakan-akan kalau dianalogikan itu seperti kita itu punya sesuatu goals atau sesuatu ambisi, tapi di saat tubuh ini mulai lelah, udah capek, tapi masih banyak goals yang belum tercapai kayak gitu. Jadi kayak Mas Kocet itu dulu pernah dalam keadaan stres, di mana dianalogikan sebagai ketika seperti orang naik mobil tapi pedal rem dan pedal gas itu diinjak secara bersamaan, jadinya sakit di hati, sakit di badan, sakit di mental, dan itu sangat sensi. Saran Mas Kocet sih, mending ya udahlah, kalau lu memang nggak kuat ya udahin aja, turunin ego lu, turunin ambisi lu. Tapi kalau memang lu masih berambisi, tetap berambisi dengan apa yang kamu cari, ya udah jangan kebanyakan ngeluh. Sekian dari Mas Kocet, see you in the next video.